Yang nggak tahan aku bikin aku menjauh dari Jokowi kebohongannya itu. Dia ngomong Yang memulai itu siapa? Sampai istrinya kuat, baru bisa bekerja dengan tenang. Yang Anies ini dia punya usaha nggak? Punya perusahaan apa enggak gitu loh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Setelah Bang Deddy Sitorus PDIP menyampaikan narasi yang mengatakan adanya utusan ke partai PDIP dan menyampaikan beberapa amanat, diantaranya meminta untuk menggagalkan pemecatan Bapak Jokowi dari partai PDIP yang digadang-gadang utusan ini adalah utusan dari Bapak Jokowi ya. Nah, narasi dari Bang Deddy ini teman-teman ditanggapi oleh Mbak Puan ya. Meskipun di sana Mbak Puan tidak menyebutkan itu ditujukan untuk siapa, tetapi netizen berpendapat, bahkan Bang Ade Armando ya di sebuah acara menganalisa bahwa statement yang disampaikan oleh Mbak Puan itu ditujukan untuk Bang Deddy Sitorus ya, atau sedang menegur Bang Deddy Sitorus. Nah, statement Mbak Puan ini akhirnya ditanggapi juga sama Bapak Jokowi ya. Kita akan menyimak seperti apakah tanggapan Bapak Jokowi menanggapi statement dari Mbak Puan ketika ditanya oleh wartawan. Mari kita simak. Pak, kemarin kan Mbak Puan sempat statement terkait agar Pak Jokowi dengan PDIP untuk menyudahi ini semua, Pak. Apakah ada rencana islah dengan PDIP, Pak? Yang memulai itu siapa? Iya loh, yang memulai Ada siapa? Memang tidak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Tapi misal kalau dari pihak PDI memulai dulu Pak untuk islah gitu dengan tangan terbuka Pak ya, mau menambah Pak Jokowi. Kalau misal PDI yang berinisiatif untuk Baik teman-teman, kalau untuk terkait hal tersebut boleh saya menjawab. Bagi kita, bagi Pak Jokowi, kemaslahatan atau kepentingan masyarakat luas itu adalah segala-galanya. Masyarakat luas akan terjawab kepentingannya secara baik apabila ada perdamaian, ada kedamaian. Ketegangan tidaklah menghasilkan manfaat apapun, bahkan merugikan. Semakin bertegang, semakin rugi. Kami dari kelompok relawan menyambut dengan sangat baik. Bahkan ingin mengundang kawan-kawan dari PDIP, semacam teman saya Deddy Sitorus. Jangankan ngopi-ngopi, ayolah kita makan bareng atau apa gitu. Bang Atau Deddy diajakin olahraga makan bareng loh. gitu sambil diskusi riang gembira. Yang semua manfaatnya dari keriangan gembira itu adalah bagi kepentingan masyarakat. Apa yang kita lakukan semuanya adalah kepentingan masyarakat luas. Jadi tidak ada lagi ketegangan. Ketegangan itu merugikan. Apalagi kalau diajak, diinisiasi. Oh, kita sangat baik, sangat siap untuk menerimanya. Karena memaafkan, ini bulan bagus ya, bulan bagus, Ramadan, bulan yang penuh berkat, penuh berkah bagi kita semua. Siap untuk melakukan apa saja bagi kepentingan masyarakat luas, seperti mana yang sudah dicerminkan oleh Pak Presiden ke-7 kita. Beliau tenang saja menyambut berbagai kritikan, bahkan beliau tidak menjawab berbagai hujatan, karena waktu yang akan membuktikan. Yes. Nah, sejarah itu tidak akan pernah berubah karena perubahan waktu. Yang penting adalah, ayo kita bangun negeri ini bersama-sama. Ayo kita bangkit bersama-sama. Tetangga kita sudah banyak yang maju meninggalkan kita. Masa kita harus masih sibuk dengan pertengkaran di kolam-kolam sempit saja? Ayo kita terbang bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Insya Allah capaian kita untuk Indonesia maju menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia itu akan tercapai. Tapi kalau kita bersetegang sekecil apapun, itu menghambat langkah kita untuk maju. Saya kira kami sangat siap. Kita sangat siap untuk bertemu, untuk berdamai, untuk berdiskusi dalam rangka perdamaian dan kegembiraan itu tadi. Begitu ya Pak? Mohon izin Pak. Ya, jadi bersih tegang itu gak ada manfaatnya ya. Jadi kenapa sih tidak lebih mengutamakan kepentingan masyarakat gitu kan? Ini adalah apa ya? Tindakan-tindakan yang tidak dewasa ya dari PDIP. Mohon maaf saya sampaikan ini karena mereka ini terus-terusan di sana ya, stuck di tempat itu, terus aja ngurusin masalah-masalah dengan Bapak Jokowi gitu kan.
dan tuduhan-tuduhan mereka itu tidak berdasarkan bukti juga gitu kan. Padahal sama Bung Ade Armando juga narasi dari Bang Deddy Sitorus ini sudah disampaikan ya teman-teman di acara politik show ya. Di mana di situ juga ada jubir PDIP yaitu Bang Guntur Romli yang terdiam ketika Bang Ade Armando menganalisa ya narasi dari Bang Deddy Sitorus yang katanya kabar datangnya utusan ini ke PDIP ternyata pernah dibahas juga di Tempo ya, dan ternyata Tempo itu mendapat kabar ini atau mendapatkan informasi ini dari Pak Hasto ya. Jadi apakah dari PDIP sendiri yang memunculkan isu seperti ini ya, bahwa katanya ada utusan yang meskipun di situ Bang Deddy Sitorus memang di narasinya itu tidak mengatakan itu adalah putusan Pak Jokowi, bahkan tidak menyebutkan nama Bapak Jokowi, tetapi dari narasinya itu mengarah ke sana seperti nyindir-nyindir kayak gitu teman-teman ya. Kita tahu sendirilah bahwa PDIP kan selama ini memang selalu mengait-ngaitkan dengan Bapak Jokowi gitu kan. Jadi ya mereka ini sudah kayak kehabisan modal untuk menjatuhkan seorang Bapak Jokowi sehingga apa ya, narasi-narasi yang menjijikan seperti ini mereka bangun gitu kan. Bahkan ada juga sebuah video ketika Pak Hasto di sidang terbarunya ya, yang di depan hakim dia mengatakan bahwa adanya utusan katanya datang ke PDIP dan menyatakan permintaan-permintaan atau amanat, menyampaikan amanat dari si pengirimnya, dari si pengutusnya gitu kan. Dan di situ Pak Hasto juga tidak menyebutkan nama sosok tersebut. Si utusan itu tidak disebutkan namanya siapa, orangnya yang mana gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya di mana di sini kita akan menyimak sebuah video dari hambanya Anies Baswedan ya, Iva Villa ya. Di mana dia menyampaikan rasa bangganya kepada Abang Anies dengan wacana cuti suami 40 hari setelah istri melahirkan. Namun apa yang dia sampaikan ini ditanggapi oleh netizen dan netizen tampak geli sekali menanggapi pendapat dari si Iva Villa ini yang tampak pamer kebodohannya di depan publik. Nah, seperti apakah videonya? Mari kita simak. Anies akan beri cuti suami 40 hari bila istri melahirkan. Nah, ini pernyataan Pak Anies waktu saat kampanye kemarin, guys. Ini terbukti ketika kita dapat berita nih bahwa pilot pesawat yang tertidur di saat mereka bertugas. Artinya apa? Bahwa kelelahan suami ketika istrinya baru melahirkan itu berpengaruh pada pekerjaannya. Kita punya selidik, ternyata pilot ini istrinya baru saja melahirkan 2 anak ya, sekaligus anak kembar. Dia harus menemani istrinya untuk merawat bayi kembarnya. Dan Anies sudah mengantisipasi bahwa seorang suami perlu untuk mendampingi istrinya yang baru melahirkan setelah 40 hari baru bisa bekerja lagi. Keren kan Pak Anies kan? Dan terbukti apa yang dia ucapkan. Karena suami juga harus menemani istri selama 40 hari sampai istrinya kuat, baru bisa bekerja dengan tenang, ya enggak? Pertanyaannya, apakah para bos dan para pengusaha itu setuju dengan wacananya Pak Anies untuk mencutikan karyawannya apabila kedapatan istrinya melahirkan? Cutinya 40 hari loh, bukan main ya. Ya kalau orangnya kerja di perusahaannya Pak Anies sih nggak masalah ya. Tapi apakah para bos dan para pengusaha setuju dengan wacananya Pak Anies? Nah, kita akan menyimak tanggapan dari abang ini nih menanggapi statement dari si Papila ya. Baik ya Nek, saya coba menanggapi lagi PT Anda yang tentang katanya suami istirahat mendampingi istri selama 40 hari setelah istrinya melahirkan gitu lah. Jadi gini ya Nek ya, seharusnya Anda itu kalau ibaratkan tuh masalah kejadian yang masalah kopilot itu ndak perlu dikait-kaitkan ke masalah ibaratkan tuh wacana-wacana Anies itu jangan dikaitkan. Yang harus Anda pikirkan itu, dan Anda juga harus sadar diri sebelum ibaratkan tuh membanggakan ibaratkan tuh wacana Anies itu, sadar diri dulu, harus diketahui dulu. Anies ini dia punya usaha nggak? Punya perusahaan apa enggak gitu loh.
Kecuali Anies ini punya perusahaan atau dia punya usaha atau perusahaan di mana-mana misalnya kan, terus mempunyai ratusan atau ribuan karyawan. Nah, kalau untuk karyawan dia ya enggak apa-apa, terserah karena dia yang punya perusahaan begitu loh. Tapi kalau dia hanya ibaratkan tuh sebagai calon presiden terus mempunyai wacana seperti itu, ya kalau wacana-wacana itu ya ibaratkan tuh ya akhirnya kita nanti berbicara masalah, kita ingat lagi kembali ke waktu Anies jadi gubernur gitu lah. Ini para pendukungnya Abah Anies ini memang agak layan ya teman-teman ya. Mereka ini cara berpikirnya gitu kan. Dan ini Papila ini sedari dulu ya selalu gitu kan membela Abah Anies ya. Pokoknya apabila ada politisi yang menyampaikan narasi dan dalam narasinya itu mengandung pembelaan untuk Abah Anies, Papila selalu muncul ya, ikut mengomentari lewat stitch video di TikTok. Ya gak masalah sih ya, karena kan namanya juga pendukung, saya juga pendukungnya Bapak Prabowo, selalu membela Bapak Prabowo gitu kan. Nah kita langsung menuju ke video selanjutnya di mana ada Opung Panda Nababan ya. Beliau ini adalah bisa dibilang adalah gurunya Bapak Jokowi ya dalam berpolitik gitu kan. Dimana dulu ketika Bapak Jokowi masih berada di PDIP dan masih sejalan dengan ketua umumnya, Opung Panda Nababan ini selalu mengagung-agungkan sosok Bapak Jokowi ya. Tapi berbeda dengan sekarang ya. Statement dulu dan statement sekarang Panda Nababan benar-benar jauh berbeda. Mari kita simak dulu videonya. Kalau istilah Ibu Megawati, dialah kader PDI Perjuangan yang terbaik saat ini. Siapa namanya? Joko Widodo. Nah, dia punya kepribadian yang ini, yang betul-betul elegan gitu loh. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi, kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta 3 periode. Ya kan? Tidak ada itu kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku, 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu, bagaimana kalau 3 periode? Tanya ibu. Sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia gak diomongin Jokowi. Wow, 5 kali bang? Iya. Itu maka komisaris, dia komisaris utama Pertamina. 5 kali? Iya. Kau jangan nambah-nambahin kau Ahok. Aku bilang, aduh bang, katanya. Ditanya, panggil lagi aku. Apa katanya? Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu gitu. Kita berharap banget. Itulah statement dari Opung Nababan ya, dimana statement dulu sama sekarang jauh berbeda gitu kan. Iya, karena kan Bapak Jokowi sekarang sudah nggak di PDIP lagi, jadi beliau sampaikanlah tuh ya katanya ada permintaan dari Bapak Jokowi kepada Pak Ahok ya, untuk menyampaikan kepada Ibu Mega bahwa beliau ingin 3 periode. Dan permintaan itu disampaikan kepada Ahok untuk disampaikan lagi kepada Ibu Megawati sebanyak 5 kali katanya tadi kan beliau bilang. Padahal kan sebelumnya itu ada apa ya, klarifikasi dari Mbak Puan loh ya, anaknya ketum gitu kan, menyampaikan bahwa tidak ada dari Bapak Jokowi meminta 3 periode ya. Jadi sebenarnya kita percaya ke siapa sih? Ini para kadernya, orang-orang PDIP selalu mengatakan Bapak Jokowi menginginkan 3 periode, sedangkan sebagian lagi ya kita sebut Mbak Puan mengatakan tidak ada permintaan 3 periode gitu kan. Ini beda lagi cerita kalau Bapak Jokowi masih di PDIP ya, masih sejalan dengan ibu ketumnya. Ini pasti Opung Nababan nggak akan mengatakan hal seperti ini. Ini karena Bapak Jokowi sudah bikin sakit hati mereka, akhirnya dia sampaikanlah narasi-narasi seperti ini. Padahal ini kan sudah basi ya, sudah dipatahkan oleh statement Mbak Puan sebenarnya gitu kan. Tapi tetap aja mereka goreng gitu kan. Goreng lama-lama digoreng-goreng terus ya gosong lah. Ini kan udah bahan basi gitu kan. Nah, kita akan menyimak statement dari netizen ya, Mbak ini nih yang selalu muncul membela Bapak Jokowi. Wow, ada gorengan baru lagi nih guys. Gorengan. Ternyata Bapak ini tadi bilang ya, dia nggak tahan sama Pak Jokowi karena kebohongan demi kebohongan
Pak Jokowi begitu. Menurut penuturan Pak Ahok katanya, menurut penuturan Pak Ahok malah Pak Jokowi sampai minta 5 kali ke Pak Ahok untuk menanyakan kepada Bu Megawati perihal bagaimana kalau 3 periode saja begitu. Sepertinya ini adalah gorengan lama yang tetap dan terus-menerus digoreng ya sampai gosong sampai crispy-crispy gitu kayaknya. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa sudah lama mereka ini berpisah tapi belum berhenti menggoreng tentang 3 periode ini. Sedangkan di depan awak media, Bu Puan Maharani telah mengatakan secara tegas, singkat padat mengatakan bahwasanya tidak pernah Pak Joko Widodo menemui ibunya untuk meminta 3 periode. Bu Puan Maharani selaku anak kandung dari pemilik partai PDIP pun sudah mengatakan hal seperti itu gitu kan, tidak pernah meminta Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Jadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang harus kita percaya? Kita harus percaya Bapak yang barusan atau Bu Puan Maharani, atau justru kita harus skeptis terhadap Pak Joko Widodo? Sepertinya hubungan antara Partai PDIP dan Pak Joko Widodo ini belum juga mereda ya. Kita masih setia menunggu kira-kira kapan mereka akan baik-baik saja. Jawabannya ada di teman-teman. Teman-teman lebih percaya siapa? Percaya Bapak yang barusan melalui Pak Ahok katanya, atau percaya dengan Bu Puan Maharani? Oke, biarlah waktu membuktikan ya, karena selama ini mereka ini tidak punya bukti untuk membuktikan tuduhan-tuduhan mereka terhadap Bapak Jokowi gitu kan. Nah, mungkin sekian video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan dan rezekinya selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.